Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan siang ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Polis Muntaha SPD yang merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ngawi. Semoga nanti acaranya dapat berjalan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, juga sekolah kita. Acara yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada hadirin diharapkan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan dari salah satu regulasi guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad
dan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan salah satu kegiatan dari guru penggerak yang sekarang ini diikuti oleh Bapak Kholis Muntaha SPD. Semoga nantinya membawa sesuatu yang positif terhadap sekolah kita, menjadikan salah satu jalan untuk memajukan pendidikan di SDN Banyu Biru 1 dalam membudayakan bagaimana anak-anak itu membiasakan budaya positif dari hal-hal yang kecil dilanjutkan ke sesuatu keberhasilan yang besar yang akan membawa kemajuan sekolah kita. Semoga kegiatan Pak Kholis menjadi guru penggerak berjalan dengan lancar, kemudian membawa hasil yang baik, bisa ditularkan ke teman-teman seperti Bu Nuryani, Bu Guti Lestari, Pak Bahrum maupun Pak Parianto, ataupun Bu Umi nantinya setelah mendapat giliran, dan Bu Irma juga, dengan harapan sekolah kita mempunyai kekayaan modal manusia yang berkompeten, yang berkualitas, yang akan memajukan sekolah kita sesuai visi misi SDN Banyu Biru 1. Dan tidak lupa, saya sebagai atau mewakili kepala sekolah berharap kepada teman-teman semuanya untuk terus mendukung kegiatan guru penggerak yang sudah diikuti oleh Bapak Kholis Muntaha, nanti bisa menjadi support system dalam kegiatan belajar mengajar di SDN Banyu Biru 1. Saya kira cukup untuk sambutan kali ini. Kita berdoa bersama dan mendukung bersama. Semoga nanti Pak Kholis bisa menerapkan apa yang didapat, ilmu-ilmu yang didapat dalam kegiatan guru penggerak, yang kita teman-teman siap untuk menerima tularane, yang akan menjadi kekuatan kita membudayakan positif anak-anak SDN Banyu Biru 1. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita akan melanjutkan acara selanjutnya, yaitu kegiatan inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Kholis Muntaha SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan sebelumnya, monggo. Oke, terima kasih untuk Bu Adi. Sebelum kegiatan ini dimulai, perkenalkan diri saya dulu, meskipun sudah kenal ya. Saya di sini bernama Kholis Muntaha sebagai CGP Angkatan 11 akan mendiseminasikan budaya positif. Nah, sebelum saya mendiseminasikan budaya positif,
saya akan pemanasan dulu, ice breaking. Ice breakingnya nanti kok gak nyaman ya? Bener ya? Untuk ice breakingnya nanti ketika saya bilang tepuk 1 berarti silakan tepuk 1. Kalau saya bilang 1 berarti cukup 1, gitu aja ya. Bisa dimengerti ya Bapak Ibu? Ya. Oke. Tepuk 1. Tepuk 1. 2. 2 Bu. Gak ada tepuk ya. Ayo. Sekali lagi. Tepuk 3. Tepuk 1. 1. 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Sekarang lebih cepat. Tepuk 3. Tepuk 2. 2. 1. 1. 1. Oke, sekarang tepuk tangan untuk semuanya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Perkenankan saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Ilmu ini saya dapatkan dari hasil saya selaku fasilitator Bapak Tristianto. Oke, Bu Umi minta tolong untuk diganti slide. Oke, yang pertama kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini manusia itu mempunyai sebuah kebutuhan. Bukan hanya kebutuhan makan, minum, tidak. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia itu memiliki sebuah tujuan. Dalam ruang lingkup sekolah, maka yang dimaksud adalah perilaku siswa. Terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Benar ya Bapak Ibu, karena memang setiap perilaku anak itu pasti ada sebuah tujuan dan alasan. Contoh, mungkin contoh kecil, anak mengangkat tangan. Mungkin itu atas dasar dia ingin melakukan sesuatu, entah itu mau ke kamar mandi, entah itu mau menjawab pertanyaan. Jadi dari sebuah tingkah laku itu ada maksud ataupun tujuan. Perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dalam arti di sini kita sebagai seorang guru, ketika melihat anak kita sedang memiliki kebutuhan, ketika berbuat salah, kita sebagai guru itu harus memberikan hak kita, kata kewajiban kita untuk mengingatkan supaya kebutuhan dasar anak itu terpenuhi. Jadi ketika anak itu berbicara kotor kecil saja, mungkin si A bisa kita ingatkan, karena mengingatkan anak sekolah dasar itu tidak semudah membalikkan tangan. Mungkin perlu diulang berkali-kali. Mungkin sekali masih dilakukan lagi, tidak apa-apa, besok dilakukan lagi, dinasihati lagi. Hal itu tidak salah, karena memang anak itu kategorinya seperti itu, harus diingatkan berkali-kali. Kalau hanya satu kali itu kurang, masih perlu tambahan. Next, Bumi. Masih lanjut ya. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Terus untuk kebutuhan bertahan hidup mungkin sebagai manusia semuanya sudah mengetahui ya. Mungkin kalau kebutuhan bertahan hidup ada yang tahu apa itu kebutuhan bertahan hidup, mungkin Bu Nur atau Bu Putih, Pak Bahrul, mungkin ada yang tahu untuk kebutuhan bertahan hidup. Contoh kecil aja, makan. Nah, mungkin ada lagi pakaian, betul. Apalagi tempat tinggal. Nah, itu contoh kecil. Terus kebutuhan cinta dan kasih sayang, ini yang kedua. Apakah cinta dan kasih sayang itu sangat diperlukan, Bapak Ibu? Perlu. Ya, ketika kita hidup tanpa ada cinta dan kasih sayang, ibarat kata kita tidak ada yang mendukung. Ya seperti yang dikatakan Bu Nur tadi, saya itu sebagai CKP
juga butuh sebuah dukungan, motivasi. Itu adalah bentuk cinta dan kasih sayang jenengan kepada saya. Dalam arti pendukung, sebagai pendukung. Begitu juga dengan kita terhadap siswa, kita itu juga harus saling memberikan cinta dan kasih sayang. Cintanya dalam arti kita tidak mencintai yang berlebihan. Cinta dalam arti kita peduli. Oh, anak kita salah, jadi perlu kita nasihati. Biar bagaimana itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai wujud kasih sayang dan cinta. Terus untuk yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Jadi dalam diri kita ini sangat dibutuhkan juga sebuah kebutuhan penguasaan. Di dalam arti di sini yaitu apa ya? Ibarat kata kita yang tinggal di Indonesia itu pasti memiliki hak untuk dinikmati. Tapi dari hal itu kita juga memiliki sebuah kewajiban. Kewajiban kita sebagai warga negara mungkin salah satunya bukan pajak. Tapi untuk siswa, nah penguasaan ini apa? Ya maksudnya adalah menikmati seluruh fasilitas yang ada di sekolahan. Mungkin seperti itu. Jadi ketika anak kita sedang belajar duduk di kelas, masuk dalam kelas itu tidak ada larangan. Terus yang keempat, kebutuhan kebebasan. Ini adalah kebutuhan dan pilihan. Kebutuhan kebebasan dalam arti anak itu juga butuh kebebasan, tidak hanya sekedar belajar atau kegiatan yang ada dalam kelas. Dia itu juga butuh bebas atau kegiatan di luar. Terus yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah ini juga sangat diperlukan sekali, kebutuhan akan kesenangan, karena ketika di kelas kita mengajar tanpa ada sebuah game atau kesenangan, keceriaan, pastinya anak didik kita akan terasa takut. Orang melbu ilmune malah takut, akhirnya wedi gak ada yang bisa melbu. Tapi kalau kita mengajarkan dengan penuh kesenangan, keceriaan, insya Allah anak didik kita ini akan lebih bisa menerima. Ibarat kata, jadikanlah anak didik itu seperti anak kalian, anak bapak ibu panjenengan sendiri. Gak apa-apa, sementara aja dianggap. Memang posisi kita ketika ada di sekolahan, kita itu sebagai orang tua di sekolah, bukan lagi hanya sebagai guru. Guru itu adalah sebuah profesinya saja, tapi sebagai tanggung jawabnya adalah orang tua di sekolah. Oke, next. Motivasi perilaku belajar. Menurut Diane Goshen dalam bukunya Pushing School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi salah satu motivasi perilaku manusia yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dalam arti di sini dengan adanya motivasi itu manusia bisa lebih nyaman dan dengan adanya motivasi itu anak-anak lebih bisa tertata. Terus untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini salah satu alasan motivasinya. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, next. Motivasi perilaku belajar. Dari ketiga motivasi tadi, manusia dalam memunculkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3. Kenapa? Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam yang terdampak jangka panjang. Motivasinya tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif. Yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3. Ini tak baca berulang ya, maaf, ini mungkin pendobelan kalimat ya. Ya, jadi kenapa ini yang nomor 3 lebih penting? Karena motivasi
motivasi dalam itu memang sangat penting Bapak Ibu. Mungkin baiknya ketika kalian sedang mengajar, sebelum pembelajaran dimulai, mungkin bisa Pak Barut, mungkin mau izin dulu, monggo. Oke, kita lanjut ya. Jadi motivasi intrinsik itu sangat dibutuhkan oleh siswa, terutama sebelum kita melakukan pembelajaran. Jangan sampai kita langsung buka untuk pembelajaran. Kasih motivasi dulu. Mungkin langkah pertama ditanya, ayo siapa yang semalam belajar? Nah, nanti pasti ada yang angkat jari dan ada yang tidak angkat jari. Terus siapa yang semalam tidak belajar? Nah, dari situ kita mengetahui, oh si A tidak pernah belajar, oh si A belajar. Nah, berarti dari sini kita mengetahui perilaku setiap siswa saat di rumah. Oh, kayak senangnya sinau, kayak senangnya gak sinau. Nah, dari sini kita melihat yang tidak belajar tadi, mungkin kita beri motivasi. Nah, kalian itu sebagai seorang siswa itu sangat membutuhkan yang namanya belajar untuk saat ini. Mungkin hal ini belum kamu bisa rasakan, mungkin kedepannya nanti bisa kamu rasakan kalau kalian sudah berhasil. Nah, mungkin besoknya lagi kamu tanya Bapak Ibu, ayo sekarang Pak Kolis tanya untuk yang kedua kalinya, siapa yang semalam belajar? Wadalala dong ngacung kabeh. Berarti motivasi yang kalian berikan adalah sebuah keberhasilan. Meskipun itu hal kecil, tapi juga perlu diingatkan, karena memang anak kecil itu masih perlu banyak diingatkan, karena kalau hanya sekali mungkin lupa. Oke, next. Saya balik. Nah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandasan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi motivasi intrinsik itu salah satu tujuannya yaitu. Oke, next dulu, lanjut aja. Sekarang masuk ke posisi kontrol atau restitusi. Gosen telah memberikan kesimpulan bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru. Di antaranya yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau guru, yang kelima manajer. Yang pertama yaitu menghukum seorang. Menghukum seorang adalah bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang biasa dilakukan penghukuman biasanya menghadiri, menunjukkan, menonjol, menyakiti atau menyindir. Dampak pada murid dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif, seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali, lalu perilaku itu menjadi agresif. Jadi dengan menghukum mungkin kita lakukan kurang tepat karena akan bisa diulangi anak lagi. Terus untuk yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang biasa dilakukan membuat merasa bersalah biasanya berceramah. Nah, sebenarnya dalil siapa nih? Terus untuk menunjukkan kekecewaan mendalam. Dampak pada murid dari seorang membuat merasa bersalah adalah murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Mungkin ini bisa diterapkan, tapi jangan hanya disalahkan, tapi juga dibenarkan. Dalam arti ya dari kesalahannya itu bagaimana biar Ratna itu tidak merasa seperti tidak berharga, langsung seperti direndahkan. Tidak, jangan. Ketika kesalahannya meskipun dengan hati yang lembut kita nasihati, jangan sampai kita menyakiti hatinya, bahaya ya itu. Tetap kita jaga hal tersebut. Terus yang ketiga sebagai teman guru. Pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Yang bisa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampak pada murid adalah akan tergantung tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Nah, ini dampak dari guru sebagai teman. Jadi hal ini memang
pastinya sebuah hal pasti ada dampaknya. Jadi dengan kita berteman tidak akan menyakiti. Mungkin di sini yang akan terjadi adalah murid akan tidak mandiri atau tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Oke, yang keempat yaitu sebagai pemantau guru. Pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung, dan mengukur kedisiplinan murid. Dampaknya apa? Yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri dan mendapatkan hadiah ataupun mendapatkan hukuman. Ini guru sebagai pemantau. Selanjutnya sebagai manajer, seorang manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun memantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bisa diperlukan. Guru pada posisi ini biasanya bisa berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi ini yaitu biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakinkan atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Nah, mungkin dari kelima posisi kontrol ini kiranya yang mungkin bisa kita terapkan itu yang mana, Bapak Ibu? Sebagai manajer, karena di sini adalah penanganan yang lebih baik, lebih runtut dan lebih berpihak pada seorang murid. Oke, next Bumi. Dari kelima posisi kontrol di atas, apabila kita menginginkan murid-murid kita ke depannya menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, dan tumbuh motivasi intrinsik dalam diri mereka, maka kita perlu menerapkan restitusi yang dapat mengarahkan dan menjadikan murid kita seorang manajer sebagai dirinya sendiri. Nah, di dalam posisi kontrol manajer, murid oleh guru diajak mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik, menganalisis kebutuhan dirinya dan menganalisis kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan memberikan konsekuensi kepada murid, tetapi guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, oke, jadi di sini nanti kita akan mempelajari betul segitiga restitusi. Next, Bu. Selanjutnya ke keyakinan kelas. Oke, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa menjawab. Kenapa kok keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Kalau peraturan lebih memaksa. Mungkin ada yang lain, Bu Nur? Untuk peraturan kelas itu di benak anak-anak itu akan muncul bahwa itu berefek pada hukuman. No, kalau peraturan akan berefek muncul pada Kalau hukuman. kita tidak melaksanakan peraturan itu pasti akan Mendapatkan hukuman. Oke. Mungkin dengan keyakinan kelas itu sesuatu yang kita sepakati, yang kita yakini, yang harus dilaksanakan sesuai dengan motivasi diri. Oke, terima kasih Bu, jawabannya bagus sekali. Ya, jadi langsung saja. Mengapa kok keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Karena di sini memiliki perbedaannya. Kalau peraturan kelas itu yang membuat itu gurunya sendiri. Dalam arti
seorang murid. Jadi kenapa kok harus keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini lebih ke motivasi diri dalam arti keyakinan kelas itu kita membuat sebuah peraturan tapi bersama dengan murid kita sesuai keinginannya dia di kelas. Bagaimana biar kelas ini berjalan dengan baik saat pembelajaran dengan kontrak-kontrak belajar yang diberikan oleh siswanya sendiri. Kemudian guru memberikan masukan dari pendapat-pendapat dari seorang murid. Oke, berarti di sini lebih enak keyakinan kelas daripada peraturan kelas karena keyakinan kelas itu lebih meyakinkan siswa daripada peraturan kelas. Oke, next Bu Umi. Cara pembuatan keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal atau menyeluruh. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi diarahkan dulu ke siswanya. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, jangan banyak-banyak. Terus selain mudah diingat juga mudah dipahami oleh semua warga kelas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Maksudnya di sini adalah antara guru dan wali kelas. Terus bersedia menindaklanjuti atau meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi mungkin peraturan keyakinan kelas ini kedepannya dijadikan evaluasi untuk kelas nantinya. Oke, next Bu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut terkait segitiga restitusi. Sebelumnya minta maaf saya pindah tempat dulu deh, terlalu dekat. Gak bisa sulit. Oke, segitiga restitusi. Restitusi itu bertujuan untuk memberikan sebuah kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan hingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi itu membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Selain itu, restitusi memberikan penawaran, bukan sebuah paksaan. Sangat penting bagi seorang guru itu menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat untuk yang lebih baik lagi. Guru dapat menggunakan kalimat seperti yang saya contohkan tersebut ya. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Harus nih Bapak Ibu. Nah, bukan malah menyebutkan dengan memperjelas kesalahan. Jadi mungkin ditambah kata kecil itu sependek itu dan itu lebih nyaman didengar oleh seorang murid. Next Bu Umi. Pada bagian dasar segitiga merupakan langkah pertama restitusi, yaitu adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini memiliki sebuah tujuan. Apakah itu tujuannya? Merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Jadi di bagian menstabilkan identitas ini yaitu orang akan merasa gagal karena berbuat salah menjadikan orang sukses. Dalam arti dari sebuah kegagalan itu nantinya akan berbuah kesuksesan. Pastinya di sini kita tidak boleh memojokkan seorang murid ketika dia sedang bersalah. Kita tanya dulu, kita stabilkan dulu keadaannya.
ketika sudah stabil, mungkin nanti kita langsung menuju ke tahap selanjutnya. Kita harus mampu meyakinkan mereka, misalnya dengan berkata, saya pernah melakukan hal yang sama denganmu. Jadi seolah-olah yang dilakukan oleh siswa pernah kita lakukan. Semisal contoh si Andra. Nah, si Andra sedang makan jajan di kelas. Nah, mungkin hal tersebut tidak mungkin pernah kita lakukan ketika kita menjadi seorang siswa. Dan mungkin yang dilakukan Andra itu pasti ada sebuah alasannya. Makanya kita tidak boleh langsung semena-mena langsung nyemeli. Andra, nggak boleh makan di kelas. Mungkin pertanyaannya teman yaitu Mas Andra, mungkin saya pernah melakukan hal tersebut. Saya sudah pernah melakukan seperti yang kamu lakukan, makan di kelas, tapi dulu. Nah, sekarang Pak Kolis mau tanya Mas Andra, kenapa kamu kok makan di kelas tiba-tiba? Nah, mungkin dari situ kita akan tahu. Jadi alasannya ketika dia makan di kelas itu apa? Mungkin dia gak kuat untuk nahan lapar. Jadi otomatis jenenge anak-anak, namanya anak-anak, nak wis luwih iki wis gak iso ngempet, mesti wis dalam kondisi apapun dia langsung makan. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Jadi kita harus pandai-pandai mengontrol emosi. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita membantu menenangkan mereka dan mencari solusi untuk permasalahannya. Sebagaimana yang saya contohkan tadi ya. Jadi jangan sampai posisi kita ketika kita menemukan sebuah masalah, jangan langsung kita itu dalam kondisi emosional. Kita rasional dulu, santai. Jangan mudah marah, karena dengan marah akan menambah masalah, bukan mengurangi masalah. Mungkin kalau kita menanganinya dengan marah-marah, besoknya nggak masuk, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kita menanganinya dengan baik, padahal yang dilakukan karena terpaksa, karena suatu kondisi yang tidak memungkinkan, jadi ya mau bagaimana lagi, pasti itu akan dilakukan oleh si A tersebut, si Andra tadi. Oke, next Bu Umi. Oke, Bu Ati. Oh, monggo. Oke, siap. Oke, jadi siap. Salam mawon Bu. Oke, next. Langkah kedua setelah tadi menstabilkan identitas yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, pada langkah kedua kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki sebuah tujuan. Entah itu tujuannya baik ataupun itu nanti tujuannya buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan siswa adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa dipahami. Seperti yang saya contohkan tadi, si Andra tadi. Jadi si Andra itu makan di kelas itu pasti ada dasarnya. Kenapa? Nah, ketika itu mungkin kita bertanya, Mas Andra, kenapa kau makan di kelas? Lapar Pak. Oh lapar, ya sudah, silakan dilanjut makannya, tapi jangan di dalam kelas, di luar kelas saja. Itu adalah salah satu penanganan yang masalah kecil tapi tidak diperbesar, tapi justru untuk sebuah perhatian terhadap seorang siswa, kasih sayang terhadap siswa dalam kita memahami kondisi keadaan siswa. Oke, next, langkah yang ketiga. Menanyakan keyakinan kelas adalah langkah selanjutnya. Nah, mungkin di kelas kita itu ada sebuah keyakinan kelas, salah satunya ya kalau yang saya contohkan di Andra tadi, dilarang makan saat jam pelajaran. Nah, di sini ada caranya, yaitu ketika langkah pertama dan kedua sukses kita lakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan ketika gambaran masa depannya sudah ditemukan.
maka guru dapat membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada gambarannya. Nah, salah satu yang sudah saya jelaskan tadi, jadi mungkin setelah kita menemukan permasalahannya apa, kita membuat solusinya bagaimana si A itu tetap dalam kondisi yang nyaman, aman, dan tetap bisa mengikuti pembelajaran. Mungkin kita suruh keluar dulu, menghabiskan makan, habis itu suruh masuk lagi. Oke, selanjutnya segitiga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal pada murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahannya. Nah, dari yang setelah dilakukan Andra tadi, ketika sudah masuk kelas, besoknya mungkin kita panggil, kita nasihati, Mas Andra, yang kamu lakukan pada pada pekan kemarin, yaitu kan makan saat di jam kelas. Kita jelaskan bahwasanya di kelas itu kita memiliki keyakinan kelas, yaitu tidak boleh makan saat jam pelajaran. Nah, di situ kan Mas Andra juga tahu. Nah, mungkin Mas Andra ke depannya jangan sampai diulangi lagi. Dan adapun kalau memang kepepet lapar, mungkin Mas Andra bisa izin terlebih dahulu. Mungkin seperti itu. Untuk sebagai menanyakan keyakinan kelasnya, untuk mengingatkannya saja ya. Oke, next Bu. Oh, thank you, terima kasih. Nah, di sini karena masih waktunya masih ada, mungkin terkait segitiga restitusi perlu kita contohkan ya. Mungkin sebagai salah satu contoh, saya membuat masalahnya nanti Bu Nur sebagai gurunya atau manajernya ya. Saya sebagai murid yang bersalah. Nanti bisa dicoba ke Bu Budi juga, terus ke Bu Mi atau Bu Yani. Di sini semisal Bu Nur, saya memiliki salah ketika saya masuk sekolah itu sering terlambat. Bagaimana mungkin Bu Nur akan menangani permasalahan tersebut dengan segitiga restitusi tadi? Oke, terima kasih Pak Holis. Tadi permasalahannya Pak Holis datang terlambat berapa kali? Beberapa kali, 3 kali secara berturut-turut. Nah, untuk menyelesaikan bagaimana agar seseorang itu menyadari kesalahannya, kemudian tidak merasa bersalah banget, kemudian terus akhirnya menjadi ketakutan tersendiri di dalam hati. Dengan memahami segitiga restitusi yang disampaikan oleh Pak Holis tadi, yang pertama yang kita lakukan adalah bertanya kepada Pak Holis, apa benar, validasi dulu ya, validasi dulu, apa benar, menstabilkan identitas dulu. Apakah benar sudah berturut-turut terlambat, begitu kan? Misalkan jawabannya iya, maka tidak apa-apa, termasuk validasi. Tidak apa-apa, semua orang itu melakukan itu. Tidak hanya Pak Holis sendiri, saya, Bu Putih, Bu Nuryani itu juga, Bu Umi itu juga pernah melakukan itu. Dan mungkin meskipun di teman-teman yang lain itu tidak berturut-turut, tapi kita pernah, semua orang itu pernah melakukan hal yang Pak Holis lakukan. Nah, alasan yang membuat Pak Holis terlambat berturut-turut itu apa? Nah, kita mengorek apa alasannya terlambat. Mau dijawab langsung atau? Oke, karena
di rumah itu orang tua saya itu sedang tanam Bu, menanam padi. Otomatis saya di rumah masih bersih-bersih. Jadi dari situ saya tidak bisa datang untuk lebih tepat waktu. Oh baik, itu tidak salah karena membantu orang tua dan membantu orang tua. Nah, menurut Pak Khalis, kalau membantu orang tua itu kan penting. Kemudian kewajiban untuk belajar kan di dalam keyakinan kelas itu datang tepat waktu. Itu sudah disepakati, ya. Nah, menurut Pak Khalis itu yang dilakukan Pak Khalis itu benar atau kurang tepat dengan datang terlambatnya ke sekolah? Kalau membantu orang tuanya itu kan sudah kewajiban, itu bagus sekali, Masya Allah, luar biasa. Nah, kemudian untuk datang telatnya itu menurut Pak Khalis sudah benar atau kurang tepat? Menurut saya, kalau saya sebagai murid kurang tepat Bu. Tapi karena kondisi jadi saya lakukan itu. Pak Khalis menyadari bahwa itu kurang tepat. Menurut Pak Khalis itu kalau membantu orang tua itu baik, kemudian mengakibatkan datang sekolah itu kurang tepat, itu yang harus dilakukan seharusnya bagaimana? Mungkin bisa melakukan kegiatan yang saya sampaikan tadi lebih awal Bu. Mungkin bisa mengatur waktu dengan lebih baik. Nah, alhamdulillah, berarti kendala yang Pak Khalis yang selama ini datang terlambat berturut-turut itu sudah terselesaikan dengan kemauan Pak Khalis sendiri dengan melaksanakan kewajiban membantu orang tua itu lebih awal. Oke. Selanjutnya kita memantau bagaimana setelah menemukan solusinya itu tindakan apa yang akan Pak Khalis lakukan. Mungkin kedepannya saya lebih bisa mengatur waktu lagi dan lebih taat akan keyakinan kelas. Nah, alhamdulillah, berarti permasalahan sudah selesai, diselesaikan oleh Pak Khalis sendiri dengan ide-idenya yang muncul dari Pak Khalis sendiri. Nah, seperti itu, dan kedepannya akan dipantau bagaimana kelanjutan dari atau tanggung jawab dari keyakinan Pak Khalis tadi untuk melakukan kewajiban di rumah lebih awal, seperti itu. Nah, itu tadi sedikit contoh bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada pada siswa dengan segitiga institusi. Mungkin saya ingin satu kali lagi ke Bu Kuti atau Bu Yani, mungkin ingin mencoba ke Bu Kuti mungkin ya. Permasalahannya ini anak tidak mengerjakan PR. Ketika itu dimulai dari saya dipanggil Bu, anggap saja saya ini sebagai supaya nanda yang paling beling dewi. Hari spesial. Mas Nanda coba kesini dulu menghadap ke Bu Budi. Akhir-akhir ini Bu Budi lihat Mas Nanda itu sering tidak mengerjakan PR. Padahal itu sudah termasuk keyakinan kelas. Kenapa coba? Di rumah nggak ada yang bantu Bu. Oh, permasalahannya di rumah Mas Nanda itu tidak ada yang membantu untuk belajar, iya? Iya Bu, benar. Ya,
baik. Permasalahannya Mas Nanda itu di rumah itu tidak ada yang membantu belajar. Terus untuk selanjutnya, untuk keyakinan kelasnya, seharusnya itu Mas Nanda itu harus, jika ada PR harus mengerjakan, ya kan? Iya Bu, benar. Ya, baik. Kita sudah mempunyai kesepakatan kelas bahwa harus mengerjakan kelas. Terus tindakan Mas Nanda untuk mengatasi permasalahannya Mas Nanda itu apa kira-kira? Tindakan yang saya lakukan saya belum tahu Bu. Mungkin Ibu punya saran untuk tindakan ini. Iya, baik. Di rumah itu Mas Nanda itu ada kakak atau tidak? Tinggalnya itu bersama kakak atau ibu atau ayah itu di rumah semua atau tidak? Ibunya di luar negeri, ayah juga di luar negeri, tinggal kakaknya. Ya, baik. Kakaknya itu kelas berapa Mas Nanda? Bisa membantu Mas Nanda itu? Coba. Kakaknya sudah selesai sekolah Bu. Oh, kakaknya sudah selesai sekolah. Nanti Mas Nanda bisa meminta bantuan kepada kakaknya untuk membantu belajar di rumah. Baik Bu, nanti saya coba untuk minta bantuan kakak saya. Semoga saran Ibu bisa diterima. Ya, baik Mas Nanda. Silahkan kembali ke kelasnya. Ibu harapkan sudah selesai untuk solusinya Mas Nanda. Mengapa Mas Nanda itu jarang mengerjakan PR? Ya, boleh kembali ke kelas Mas Nanda. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih Bu Kiti. Di situ tadi masih sedikit perlu pembenahan. Sebenarnya urutannya itu menstabilkan identitas. Misal contoh kecil seperti Mas Nanda tadi, menstabilkan identitas. Sini Mas Nanda, sini Bapak panggil, masuk kantor dulu. Nanti dia menjawab, iya Pak. Kamu tahu nggak Mas Nanda apa tujuan Pak Koles panggil ke sini? Tidak tahu Pak. Nah, gini Mas Nanda, kemarin itu saya itu tahu bahwasanya kamu tidak mengerjakan PR. Terus ditanya, kalau boleh tahu bekerja, tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Langsung di situ nanti Mas Nanda akan menjawab, mungkin jawabannya karena tidak ada yang membantu mengerjakan. Nah, di sini setelah tidak ada yang membantu mengerjakan. Seperti tadi yang ditanyakan Bu Budi, cuma runtutannya saja yang perlu diperhatikan. Setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan, ya. Jadi validasi tindakan di sini tadi identitas kan menstabilkan tadi ya itu menanya dulu terus ditanya tujuannya itu apa. Nah, setelah itu divalidasi tindakan ya tadi kenapa kok kemarin. Kalau validasi tindakan mungkin laporannya dari guru kelas lainnya. Tadi semisal dari guru bahasa Inggris kan berbukti sebagai guru kelas. Mungkin kamu tanya nanti, Mas Nanda saya kemarin dapat laporan dari Bu Irma, apa benar Mas Nanda tidak mengerjakan PR? Nah, Nanda menjawab, iya benar Pak. Terus jangan tanya lagi, apa alasannya Mas Nanda melakukan hal tersebut kalau boleh tahu? Terus mungkin nanti Mas Nanda jawab karena tidak ada yang membantu mengerjakan PR di rumah. Setelah validasi tindakan, kembali ke keyakinan kelas. Nah, tanyakan, Mas Nanda, ingat nggak keyakinan kelas kita? Langsung ke situ. Apa keyakinan kelas kita? Terus Mas Nanda mengingat, iya Bu, kalau tidak boleh harus mengerjakan PR. Nah, tidak boleh tidak dikerjakan. Contohnya seperti itu. Nah, dari situ
sebagai guru. Nah itu Mas Nanda sudah ingat. Nah kalau sudah tahu seperti itu, baiknya bagaimana Mas Nanda sikapmu setelah mengetahui kalau itu hal yang salah? Nah Mas Nanda menjawab, mungkin jawaban Mas Nanda mungkin kalau belum tahu jawabannya mungkin akan dia bertanya ke gurunya, tidak tahu Pak. Nah di sini guru memberikan solusi, tidak apa-apa. Tapi kalau dia bisa menjawab, ya sudah sesuai jawaban dia. Mungkin dia jawabannya misal gini Pak, kemarin mau saya kerjakan, cuman tidak ada yang membantu karena soalnya terlalu sulit. Terus di sini dijawab, oh begitu Mas Nanda. Kalau begitu, kalau memang sulit, itu mungkin bisa ditanyakan kakaknya. Apakah kakaknya ada di rumah? Pokoknya itu ditanya terus saja sampai ketemu jawabannya. Setelah terakhir, kita setelah keyakinan kelas, kita harus memberikan solusi juga. Nah, baiknya Mas Nanda mungkin ketika di kelas lebih memperhatikan lagi supaya lebih paham materi yang diajarkan di guru kelas tersebut. Mungkin seperti itu. Nah, atau tidak bisa ditanyakan ke guru mapel yang mengajar pada saat itu ketika belum paham. Nah, Mas Nanda dia akan menjawab, baik Pak, saya akan lakukan hal tersebut untuk hari selanjutnya ketika ada PR. Nah, mungkin seperti itu. Itu contoh kecil penanganan siswa menggunakan segitiga restitusi. Udah. Demikian Bapak Ibu, itu tadi sekilas tentang budaya positif yang dimana setiap manusia itu memiliki kebutuhan. Nah dari kebutuhan tersebut kita juga harus memahami sebuah lima dasar kebutuhan manusia tadi, yang dimana kita memilih manusia sebagai manajer di situ. Dari situ kita simpulkan sebuah permasalahan itu menggunakan segitiga restitusi. Tahap pertama tadi validasi tindakan, menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Itu tadi terkait segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu atas perhatiannya. Mungkin yang saya sampaikan ini masih banyak salahnya, mungkin nanti bisa saling berbagi saja. Nanti semoga ke depan dari keluarga Manibirusab ini ada yang terpilih untuk jadi guru penggerak angkatan selanjutnya. Amin. Oke, demikian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada. Alhamdulillah menggantikan Bu Wati yang rapat di gugus. Maka hari ini acara diseminasi budaya positif kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.